Hola bestinya kata Ani. Besti diduga nggak terima karena disebut sudah tersangka sebanyak 2 kali dalam kasus berbeda. Lisa Mariana yang baru-baru ini tengah menghadiri sebuah event dan menjadi model baju adat pengantin ini diduga sewot. Bahkan ketika ditanyakan terkait statusnya tersebut, ia menyebut kalau humas yang diduga dari Polda Jabar yang keliru cenah, sambil berkali-kali menjawab pertanyaan awak media dengan ucapan terima kasih. Kamu nggak sih setelah banyak status kamu yang di Polda Jabar dan di sini seperti apa sih Kak? Terima kasih. Polda Jabar yang Di Polda Jabar hanya menjadi saksi. Itu humas ada kesalahan, ya. Berarti terima kasih ya. Status tersangka itu Terima kesalahan kasih. dong, Kak? Kesalahan betul. Kenapa nih bisa dibilang kesalahan? Kan Ya, sudah ada bukti keliru dong, ya. Kak. Tapi katanya Polda Jabar sebentar lagi akan melakukan penahanan ketika setelah pemeriksaan ini. Wah, itu dilebih-lebihkan, masih sering lebih-lebihin kalau Berarti nanya. kamu Terima merasa kasih. itu kesalahan ya Kak? Takut nggak Lis dengan status kamu udah 2 menjadi tersangka seperti ini Lis? Nah itu kan dibilang keliru, gitu ya. Oke, Lis, kalau masih keliru mungkin penjelasannya kekeliruannya Lis. Seperti apa Lis, kekeliruannya mungkin seperti apa Lis? Berarti ini Polda Jabar itu bukan tersangka ya Lis? Yang kasus Yosur itu mungkin seperti apa Lis? Berarti menurut kamu nggak tersangka di Polda Jabar atau bagaimana nih video yang seperti itu kali Sam? Tapi kalau untuk tersangka yang kasus RW kan itu udah pasti tuh Lis. Kamu sendiri takut nggak Lis? Ada ketakutan tersendiri nggak sih Lis? Gimana sih langkah kamu ke depan nanti Kalisa nih banyak banget status kamu tersangka kan ada 2 status. Seperti apa nih Kak? Kamu masih bisa beraktivitas seperti biasa mungkin menganggapnya memang Saya pikir itu bukan apa ya yang harus dipublish gitu ya. itu udah Gitu jadi ya. berita nasionalis. Tapi tanggapan suami kamu? Waduh, Lisa bete itu kayaknya ya Besti. Katanya bukan sesuatu yang harus dipublish dan diduga ada kesalahan humas untuk status tersangkanya gitu. Duh, Ani bingung gak ngerti Besti. Abis Lisa kabur-kaburan lincah banget. Apakah hal tersebut juga diduga karena Lisa takut dengan pekerjaannya jadi terganggu dengan statusnya sebagai tersangka sebanyak 2 kali dalam laporan yang berbeda? Lalu bagaimana dengan penyelenggara event yang telah meng-hire Lisa ya? Apakah mereka juga ada ketakutan atas status Lisa tersebut? Atau justru nggak masalah dan akan terus meng-hire Lisa sebagai modelnya? Ini sudah sering dan Lisa juga udah ini pertama kali, tapi main seru banget dan Lisa juga tadi karena takut ular jadi dia juga kita nggak tahu akan lari-lari seperti itu, benar nggak? Menurut kamu gimana? Kalau Lisa? Kalau Lisa ya karena mereka heboh ya, kayak Moeli, Lisa pada tuh orangnya heboh, jadi kalau misalkan disatukan itu ya seperti tadi. Seru lah ya pasti. Melihat antusias penonton yang hadir hari ini. Iya, tadi dari bawah sampai lantai 3 pas lihat udah antusiasnya. Pilih Lisa Marina karena kalau Lisa yang aku lihat orangnya heboh gitu. Jadi kita cari yang seru lah, maksudnya buat event pasti sesuatu yang entertaining, benar nggak? Itu salah satunya sih. Tapi di tengah Lisa ditetapkan menjadi tersangka dari Polda Jabar dan Barreskrim mungkin ada ketakutan tersendiri Jauh nggak? Kak, jauh dari sebelum. Jadi aku booking kali itu udah dari sebelum berita-berita itu. Terus ya aku pikir ya udah maju aja gitu. Jadi nggak ada pikiran oh gimana ya gitu. Aku maju aja. Jadi nggak ada keraguan ya walaupun akhirnya status dia sudah tapi ada rasa ketakutan nggak sih Kak? Mungkin maksudnya kan banyaknya kan event-event kalau menggait kan yang mungkin yang bagus, yang backgroundnya positif. Seperti apa sih mungkin Kakak sendiri? Awalnya mungkin takut sih ya, cuman kita lebih ke nervous ya, karena kita juga harus menjaga. Tapi sejauh ini sih aman aja sih ya, maksudnya kita juga positive thinking dan nggak berpikiran buruk. Jadi apapun di luar itu urusan beliau. Kita hanya mempersembahkan hasil karya kita aja. Kita listen sebenarnya. Game kan akan hire Lisa lagi sebagai model atau seperti apa? Kita lihat nanti Kita lihat nanti ya. Karena Kita harus memikirkan seni-seni yang akan ditampilkan. Kesenian. Kalau hari ini mungkin konsepnya tadi apa sih? Sedikit. konsepnya itu karena ini kan Jawa ya, tapi nggak semuanya Jawa. Jadi tadi ada 2 kan Jawa dan yang lainnya tetap dengan Nusantaranya. Cuma memang kebetulan wedding expo ini dengan tema Jawa sekarang. Anyway, kalau Lisa
Mariana sempat menyebut adanya dugaan kesalahan pada humas terkait statusnya yang diduga naik menjadi tersangka. Emang cukup mengejutkan, Besti. Nah, apakah ini karena sebelumnya kuasa hukum Lisa Mariana, John Ababan, mengaku perihal status Lisa yang kemudian jadi tersangka itu masih menunggu? Ya emang yang di Barreskrim kan sedang berjalan. Kita kooperatif, kemarin terakhir dimintain keterangan Lisa, kita hadir. Ya selanjutnya kita tinggal nunggu nanti pemanggilan selanjutnya seperti apa. Dan kita juga kan ada bukti yang mau kita lampirkan juga yang kemarin kurang kita berikan juga ke sana gitu. Cuman kita masih menunggu gitu loh. Makanya kan ini udah agak beritanya nggak ada gitu, diada-adain gitu, makanya bingung gitu. Dan apalagi sampai beritanya bahwa tersangka proses, semua ada proses di kepolisian loh. Jangan sampai jadi membuat citra polisi buruk gitu loh. Jadi kan seolah ini kan ada orang yang bernafsu nih ya kan, ingin mentersangkakan Lisa. Dia udah tersangka kok di Mabes, apa lagi gitu loh kan. Itu aja sih. Kecewa emang ya? Hah? Kecewa? Kecewa sih nggak ada, kecewa emang harus dihadapi. Dan Lisa sendiri juga udah siap dengan konsekuensi yang harus dijalanin gitu loh. Yang saya bingungkan tuh kepentingan orang-orang tersebut apa? Dia mau dapat award gitu loh, mau dapat apa sih gitu loh. Itu aja gitu loh. Apa sih ribetnya dengan seorang Lisa ini gitu loh. Itu aja sih. Bang, sedikit dong, mungkin kalau yang di Polda Jabar ancaman Kalisa sendiri berapa tahun, Bang? Kalau itu nah ya kita lihat aja prosesnya nanti gitu loh. Saya juga kan makanya selama prosesnya masih sebagai saksi kita ikutin aja, hadir kooperatif gitu kan. Itu kan menentukan nanti mereka sendiri gitu loh, masalah apa seperti apa, karena kan ini masih proses penyidikan tuh semuanya gitu loh. Masih perlu diuji dengan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti yang ada gitu loh. Saya yakin juga sama sekali polisi kita pasti lebih profesional lah, bukan karena nafsu seorang yang buat laporan ada kepentingan, nggak ada lah. Saya masih yakin polisi bagus kok, itu aja. Dan nggak begitu penting kali permasalahan pornografi ini juga gitu loh. Masa ada 2.500 kali permasalahan pornografi nggak ada diheboh-hebohkan. Cuman karena ini aja kan, karena ada sesuatu dari perkara nyawa loh, jadi rame gitu aja. Berarti yang di Mabes itu tinggal masih menunggu jadwal. Masih menunggu proses-proses yang selanjutnya. Ya sebagai warga negara yang baik, Lisa ya pasti akan kooperatif ke depannya, akan mengikuti proses-prosesnya gitu. Makanya kita tidak pernah ada intervensi apapun, kecuali kalau sudah banyak kejanggalan pasti kita akan intervensi. Kita juga akan nggak diem gitu loh, karena masih banyak polisi yang baik gitu loh, itu aja, yang tidak berat sebelah. Mungkin bukti yang akan dibawa lagi, Bang, ke Mabes tadi Abang bilang ada bukti-bukti. Ada. Kalau yang untuk yang masalah pencemaran nama baik tersebut ya kan itu. Terus dan kita juga kan masih memohon untuk kopi yang masalah hasil tes DNA tersebut kan. Belum juga gitu, masih menunggu. Ya kalau itu kita menghargai semua proses yang udah Mabes, ya sudah kita menghargai meskipun sudah ditetapkan tersangka, ya kita sangat menghormati semua. Tinggal kita bagaimana nanti menguji semua proses yang berjalan. Yang Lisa yang sebelumnya dalam laporan RK atas dugaan pencemaran nama baik memang sudah naik menjadi tersangka. Dan beberapa waktu lalu Humas Polda Jabar dalam responnya sempat menyampaikan naik statusnya Lisa atas dugaan video syur. John yang tak ingin menduga adanya kejanggalan mengaku untuk mengajukan upaya hukum jika memang ternyata ditemukan adanya kejanggalan, itu bisa aja katanya. Terlebih menurutnya dalam kasus dugaan pornografi yang menjadi laporan terhadap Lisa Mariana, menurutnya membuat ia cukup bingung karena katanya masyarakat mana yang merasa dirugikan. Semua pasti bisa dilakukan upaya hukum. Makanya kan, tapi saya tidak mau susu. Saya masih percaya bahwa polisi Indonesia itu bagus, gitu loh. Saya masih yakin bahwa polisi ini nggak mungkin berat sebelah, kecuali kalau ada aneh-aneh ya kita juga sebagai warga negara Indonesia kan berhak untuk dapat perlindungan. Masih banyak kok ya kan proses-proses di mana yang akan membela dengan perkara ini nih. Apalagi ini kan perkara pribadi, ini pornografi nih. Yang dirugikan itu siapa? Masyarakat mana? Ya kan? Ini hal pribadi dia.
gitu. Adapun justru saya rasa ini korban Lisa ini ya korban dari manajernya juga gitu loh, diperdaya di situ ya kan, dikasih mabuk ya kan, dikasih iming-iming ya kan, sehingga dia mau melakukan tersebut. Dan sepengetahuan dari keterangan Lisa sendiri bahwa masalah video tersebut bukan untuk dijual atau didistribusikan gitu loh. Tapi makanya dengan ini ya dia juga bingung siapa yang mentransmisikan. Dan dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Gitu. Bang, ada pesan atau curhatan dari Lisa sendiri mengenai soal ini, Bang? Nggak ada sih, dia cuman ya berserah sama Tuhan aja. Ya saya bilang setiap manusia punya historical yang buruk pastinya. Ya kalau ketika dia memperbaiki diri, ya pasti liku-likunya banyak lah. Nggak semudah dia harus memperbaiki lagi, karena sudah banyak yang dikecewakan juga gitu, keluarga siapapun. Dan inilah sebenarnya hasil dari ulah mereka berdua sih ya gitu loh. Faedahnya ya ini yang mereka dapat ya, makanya harus jalanin gitu loh ya kan? Kalau cerita-cerita tentang kayak aduh nyesel deh dulu pernah kayak gitu pernah nggak Bang Kalisa mungkin cerita kayak gitu? Ya kalau dia bilang ya kenapa harus kayak begini, emang udah keadaannya begini, dengan begini kan terbuka kan, ada edukasi juga kan, bahwa sesuatu yang covernya bagus ternyata hasilnya surprise ya kan? Itu aja ya kan. Jadi ya ini tabur tuai aja ya, apa yang mereka lakukan ya ini hasilnya. Kedua, saya udah bilang berapa kali, kedua belah pihak game over kok ini kok, itu aja. Ya Besti, kalau Lisa diduga sewot dengan statusnya yang telah jadi tersangka lagi dalam dugaan kasus video shoot. Lalu bagaimana ya tanggapan kubu RK? Apakah dengan hal ini akan mempengaruhi jalannya kelanjutan proses hukum Lisa atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan RK? Secara ditegaskan oleh Muslim Jaya Butar-Butar kalau RK ingin kasus ini tuntas dan gak mau cabut laporan. Bakalan gimana ya ke depannya nanti Besti? Makanya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Dan dalam gugatan intervensi mereka mengajukan 2 saksi fakta yang menurut mereka mendukung gugatan intervensi mereka, yang memang dalam kesaksian 2 saksi tersebut mengaku bahwa mendengar Lisa Mariana itu menyampaikan kepada Revalino bahwa anaknya itu anak yang dikandung oleh Revalino gitu. Nah tentu Revalino ya pada saat itu disampaikan oleh saksinya siap untuk bertanggung jawab. Nah itu yang disampaikan oleh saksi fakta kemarin, di samping juga saksi yang lainnya. Jadi itu sudah selesai. Minggu depan itu adalah ahli dari pihak Pak Ridwan Kamil, yang kami akan mengajukan ahli 1 orang untuk mendukung gugatan rekonvensi kami untuk mematahkan gugatan PMH yang dilakukan oleh Lisa Mariana. Kira-kira begitu update-nya. Mungkin bisa dikasih tahu Bang siapa saksinya untuk saksinya itu ada Bernie namanya sama Apriliana masalah. Itu teman dari circle dari Lisa Mariana, circle-nya Revalino, dan mereka juga kenal semua, teman-teman sahabat semuanya. Oke. Bang, saya yakin apa sih kan di Barreskrim bahwa menunjukkan hasil tes DNA bahwa negatif dari Pak Ridwan Kamil, berarti saya yakin apa sih Abang menang, Pak Ridwan Kamil kan menang di PN? Yang ada di pengadilan, yang ada di Barreskrim, hasil tes DNA itu kan menjadi bukti yang sempurna, bukti yang final dan mengikat untuk kami serahkan, dan kami sudah menyerahkan SP2HP dalam bentuk bahwa ada tes DNA yang non-identik yang sudah disampaikan itu, dan itu menjadi salah satu tolak ukur dalam kasus ini. Nah tentunya nanti majelis hakim akan mempertimbangkan itu. Nah itulah makanya kami menyampaikan asasi ahli 1 orang untuk mendukung dari hasil tes DNA tersebut untuk menjadi bagian dari yang nanti akan diperiksa oleh pihak pengadilan. Tentu kami yakin 1000%.